Kalau soal tipu menipu mau kagak dah. Terus saya dibilang juga soal batu bara, enggak. Dari dulu saya malah ngalah mulu. Saya ikut ganti, ikut bayar di beberapa orang. Ada satu orang malah 23 miliar itu. Saya nggak tahu tuh dari mana bisa ganti itu. Belum yang lain-lain tuh, yang nyelonong ke rumah saya. Tapi kalau sekarang mah enggak lah, saya bilang. Kalau sekarang ada yang mau mempermasalahkan lagi, saya bilang ke polisi aja sih udah. Lah, logika gini aja Pak. Kalau beliau misalkan sebagai korban, kenapa kok bayar kepada seorang, kalau benar ya, 23. Itu secara logika aja kan, kenapa korban kok bisa bantuin bayarin kasus ini gitu. Kenapa nggak bareng-bareng? Ayo ngajak kami, para investor korban ini, ayo kita sama-sama kita ke secara hukum lah kita ajukan. Maksudnya kan begitu kan Pak? Betul kan Pak ya? Itu berbalik, saya rasa itu nggak bisa lah, nggak bisa itu Pak. Ya saling curiga gitu kan. Yang malah pada sakit juga ada pasien masih ya yang stres, yang saya dengar yang maaf ya, yang cerai, bahkan yang meninggal, walaupun itu alam ya namanya takdir Allah untuk meninggal. Tapi dalam waktu itu kelihatannya kok efeknya itu begitu luar biasa Pak. Ke jamaah ya? Ke jamaah, ke investor itu. Jamaah yang gitu. Tadinya itu kuat, guyup gitu. Betul. Terpecah setelah ada terpecah. Saling terkesan curiga satu sama lain. Atau menghimbau kepada para penyelenggara, hari ini saya insya Allah menghadiri sidang pertama di Pengadilan Tinggi Negeri Bogor, Kota Bogor ya. Nah, berharap proses pengadilan ini yang dihormati bersama lah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali bersama saya Aji di Cia TV. Alhamdulillah hari ini saya berada di Pengadilan Negeri Kota Bogor, ya, dalam rangka untuk mengawal sidang pertama terkait dengan investasi Cipet Batubara, yang mana penggugat ini telah memberi kuasa kepada Pak Zaini Mustafa. Dan alhamdulillah saya bertemu dengan Pak Arif dan Bu Elis selaku penggugat atau investor batu bara. Kita langsung sapa beliau dan kita tanyakan bagaimana kronologis awal terjadi investasi dan lain-lain. Sebelumnya kita sudah bertemu agak lama Pak ya? Iya. Ini kita untuk mengingat ulang memori kembali ya. Pak Arif, bisa diceritakan kembali Pak, sebenarnya bagaimana awal terjadi atau kronologi Pak Arif ini tertarik mengikuti investasi JPN Batubara Pak? Baik, terima kasih Mas Haji atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk sedikit menceritakan bagaimana saya berinvestasi di batubara. Jadi begini Mas Haji, sekitar tahun 2009 saya itu alhamdulillah dapat atau keluar dari suatu perusahaan dan mendapat uang pesangon. Bukan pensiun ya. Dalam waktu bersamaan ada informasi dari sahabat karib saya, beliau menginformasikan bahwa di daerah kota wisata, tepatnya di Masjid Darussalam, itu ada kegiatan investasi batubara. Nah, beliau menginformasikan di situ ada beberapa teman sudah bergabung, dan salah satu penggagasnya di situ ada disebut namanya Ustadz Yusuf Mansur. Nah, dengan adanya kegiatan itu saya ada uang itu belum tahu saya mau digunakan untuk apa ke depannya. Nah, ini adalah kesempatan menurut saya karena investasinya kan secara Islami ya, di Darussalam, apalagi itu ada nama Ustadz Yusuf Mansur. Kayaknya ini mudah-mudahan sih jalan saya untuk mempergunakan uang itu lebih maslahat lah, lebih berkah gitu kan. Nah, akhirnya saya bergabung yaitu bergabung dengan mentor uang ke BMT ya? BMT, yaitu pertama sesuai dengan perjanjian saya setor itu sekitar 50 juta awalnya gitu kan. Berikutnya setor lagi kita 50 juta dan 150 juta, jadi 2 termin langsung ke
BMT tapi melalui salah seorang petugas atau pegawai yaitu Bapak Yuda. Nah, akhirnya udah ceritanya kami gabung. Sempat beberapa bulan berjalan baik dengan presentasi ya berjalan sesuai dengan perjanjian. Tapi saya lupa lagi itu besaran nilainya. Tapi itu cuma bertahan 3 apa 4 kali lah gitu kan. Setelah itu udah ada penurunan dari segi presentasinya sampai hilang. Sampai itu saya nggak tahu gimana kasus berikutnya itu saya sampai sekarang nggak ada informasi, sampai hilang lah istilahnya gitu. Jadi uang saya itu yang saya masukkan itu total 250 juta dengan pengembalian sekitar mungkin 2 atau 3-4 kali gitu. Itu Pak. Sebelumnya Pak Arief ini apakah sudah pengalaman atau pernah ya mengikuti investasi semacam itu Pak? Enggak, belum. Jadi Pak Arief sendiri juga sebenarnya awam ya. Awam. Dengan dasar hukum, investasi yang benar itu bagaimana. Tetapi apa Pak yang mendasari Pak Arief itu begitu percaya kepada investasi ini Pak? Sampai Pak Zaini begitu percaya diri menggelontorkan uang sebanyak itu Pak, 250 juta Pak. Ya. Itu tadi, saya itu kan dapat tidak ada rasa curiga Pak ya? Tidak ada. Merasa investasi ini di bawah naungan Ustadz Yusuf Mansur. Betul. Memang Pak Arief ini berinvestasi karena memang ada nama Ustadz Yusuf Mansur di situ. Betul. Ya itu. Jadi saya dapat uang, mau diapain, usaha juga saya belum apa yang mau kerjakan, diusahakan ya. Nah, ada penawaran ini, itu tadi mudah-mudahan ini jalan saya berinvestasi karena di situ ada pembagiannya itu dibagi 3 Pak. Jadi investor. Ya, terus Darul Quran di mana Dalmang itu Yusuf Mansur itu kalau nggak salah dulu itu mau menciptakan sekitar 100.000 penghafal Quran. Namanya kalau nggak salah Darul Quran. Nah, terus yang satu lagi untuk BMT itu mungkin koperasi sebagai jembatan antara kami dengan PT. Di sini kan sebenarnya ada PT Adipan Perkasa yang ownernya itu kalau nggak salah Adiansa. Jadi katanya Pak Yusuf Mansur sebagai, kalau saya dengar itu sebagai komisaris. Komisaris ya? Komisaris saya dengar begitu. Nah tapi saya yang lebih menguatkan saya itu ya karena ada Yusuf Mansur itu. Nah, kan beliau ya kita tahu bersama lah dulu siapa beliau gitu. Nah itu saya jadi kesempatan sekali uang saya dikelola secara Islami lah insya Allah. Berkah gitu tadinya gitu Pak. Jadi sebelumnya Pak Arief ini pengagum Ustadz Yusuf Mansur begitu Pak? Ya betul. Tapi setelah adanya kejadian ini bagaimana Pak? Lah otomatis Pak berbalik Pak, karena ya saya mengalami sendiri ya. Jadi saya tanpa informasi dari orang lain, saya sebagai korban lah dalam hal ini. Dari ya salah satu dari kelompok batubara ini yang termasuk di dalamnya ada Yusuf Mansur itu Pak. Tapi kan selama ini Yusuf Mansur di media mengatakan, menarasikan bahwa dirinya itu sebagai korban Pak. Nah itu gimana Pak? Dan bahkan mengaku sudah membayar kerugian sebesar 23 miliar kepada satu orang. Nah ini gimana nih Pak? Apakah Pak Arief mempercayai seperti itu Pak? Lah logikanya gini aja Pak. Kalau beliau misalkan sebagai korban, kenapa kok bayar kepada seorang, kalau benar ya 23 itu secara logika aja kan, kenapa korban kok bisa bantuin bayarin kasus ini gitu, kenapa nggak bareng-bareng, ayo ngajak kami para investor korban ini, ayo kita sama-sama kita ke secara hukum lah kita ajukan, maksudnya kan begitu kan Pak? Betul kan Pak ya? Itu berbalik, saya rasa itu nggak bisa itu Pak, karena gitu. Justru terkesan melindungi pihak-pihak penyelenggara semua ini Pak ya? Iya, jadi kesannya begitu kan, gitu. Ya mestinya saya ngajak kami lah gitu, berjuang bersama untuk menyelesaikan kasus ini. Kalau beliau merasa jadi korban juga, bukan malah kesannya ya membela menutupi pihak
sana gitu Dan ya. dia sendiri juga untuk investasi. Iya. Ya, betul. sebagai yang mempresentasikan atau ya sebagai penyelenggara juga gitu. Iya, betul. Jadi intinya Pak Arif tidak percaya lah jika Yusuf Mansur mengatakan dirinya sebagai korban gitu ya. Ya, tidak percaya. Oke, terkait dengan ini kan di periode awal 3 bulan 4 bulan pertama ini agak lancar Pak, lancar gitu. Nah tiba-tiba investasi ini berhenti. Nah sebenarnya apakah disampaikan juga alasan mengapa investasi ini berhenti atau tidak berjalan lagi itu seperti apa Pak alasan mereka Pak yang disampaikan Pak? Tidak ada sama sekali, tidak ada informasi sama sekali bahwa kami itu udah malah saling gimana ya. Kalau saya dengar teman-teman tuh malah ya saling curiga gitu kan. Yang malah pada sakit juga ada pas saya informasi ya yang stres yang saya dengar yang maaf ya yang cerai bahkan yang meninggal walaupun itu Allah alam ya namanya takdir Allah untuk meninggal, tapi dalam waktu itu kelihatannya kok efeknya itu begitu luar biasa Pak. Ke jamaah ya? Ke jamaah, ke investor itu. Jamaah yang gitu. tadinya itu kuat, guyup gitu. Betul. Ya? Terpecah setelah ada investasi ini. Terpecah. Saling terkesan curiga satu sama lain ya. Betul. Ya. Oke, ini kan Yusuf Mansur konon katanya dahulu sempat mengatakan atau berada di depan untuk mengembalikan kerugian para investor ini. Apakah Pak Arif mengetahui hal tersebut juga? Belum tuh Pak. Maksudnya di saat investasi ini berhenti, Yusuf Mansur mengatakan akan mengembalikan kerugian, gitu Pak. Apakah Pak Arif juga menghadiri pertemuan tersebut atau bagaimana? Waktu dulu. Mungkin dulu pernah Pak. Jadi pernah 1 atau 2 kali pertemuan beliau juga kalau nggak salah bawa pengacara juga. Justru bawa pengacara ya? Bawa pengacara. Saya lupa tempatnya. Cuman beliau berjanji. Ya. Kalau nggak salah saya itu beliau itu mau mengembalikan berapa ratus juta gitu kalau maaf nih kalau salah. Ya. Katanya dengan hasil beliau sebagai pendakwah. Ya. Jadi mungkin uang hasil dakwah sama royalti buku yang beliau kembangkan gitu ya. Ciptakan gitu. Nah gitu. Sempat begitu janji itu sempat gitu. Tapi kenyataannya kayaknya tidak sampai sekarang tidak ada kelanjutannya. Iya. Apa Pak Arif juga sempat menerima pengembalian tersebut Pak? Tidak ada Pak? Tidak ada. Jadi pengembaliannya itu tadi aja yang mungkin 3 bulan yang pertama itu bagi hasil itu. Itu mah bukan pengembalian tapi bagi hasil. Bagi hasil. Bahkan sempat Pak nih sebagai ini saya mungkin sempat kalau nggak salah beliau itu katanya mau jual atau suruh dijual mobilnya dia. Sempat tuh dalam pengajian itu saya diedarin tuh STNK-nya mobil itu bahwa ini katanya punya Yusuf Mansur mau salah satunya untuk pengembalian katanya. Tapi saya juga lupa lagi tuh. Kabarnya mobilnya juga kreditan Pak? Enggak juga tuh. Nah itu Pak. Itu jadi sempat tapi saya tidak merasakan menerima gitu. Berarti juga bukan korban. Ya, namanya investasi kan, apalagi ini investasi dengan nominal yang besar Pak. Harusnya kan ada laporan rinci. Ini bagi hasil didapat dari mana? Ini apakah Pak Arif mendapat laporan-laporan tersebut Pak? Tidak ada Pak. Tidak ada sama sekali. Jadi sistem pembagiannya bagaimana tuh Pak? Gimana ya? Gini Pak. Jadi jadinya kan goror ini kan, nggak jelas gitu kan Pak ya? Ya mungkin di perjanjiannya sih saya lupa ya, ini karena sudah puluhan tahun nih, udah di atas 10 tahun. Mungkin ada sekian presentasinya itu ya di awal itu gitu kan. Cuman secara detail rupiah ini sampai sekarang lupa Pak. Ya. Intinya tidak ada laporan Pak ya? Tidak ada laporan. Waktu pembagian hasil itu dan juga ketika investasi ini berhenti di tengah jalan itu juga tidak ada laporan sama sekali. Tidak ada laporan. Cuma waktu pembagian itu begini proses pembagian itu Pak. Jadi kita ngaji itu di suatu rumah jamaah. Pak Arif dan Bu Desi ini mengapa tertarik
mengikuti investasi JPT Batubara karena memang percaya karena investasi ini berada di bawah naungan Ustadz Yusuf Mansur ya Pak ya. Iya. Dan juga diketahui juga bahwa pembagian hasil dan juga alasan mengapa proyek ini berhenti itu tidak ada laporan sama sekali. Nah, Pak Arif ini kan investasi sudah sangat lama, tahun 2009 atau 2010. Ini 2023 Pak Arif baru memberanikan diri untuk menggugat secara perdata. Nah, ini alasannya mengapa? Ya, ini sebenarnya kembali alhamdulillah mungkin ini Allah sudah ngasih jalannya. Ya. Itu tiba-tiba kok ada orang baik. Ya. Ya. Dalam hal ini pengacara yaitu Bapak Zaini. Sebagai korban juga. Nah, mungkin sebagai korban sama sebagai korban beliau kebetulan sebagai korban dan sebagai pengacara. Ya. Beliau menggugat sendiri gitu, tapi alhamdulillah beliau tidak mau berjalan sendiri dan berbagi rasa lah, keprihatinan terhadap rekan yang lain. Akhirnya saya ngobrol sama beliau, saya minta tolong beliau dan beliau bersedia untuk ya melanjutkan perjuangan sama-sama dengan beliau gitu Pak. Jadi alhamdulillah ada Pak Zaini yang akan membantu saya gitu. Ya. 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 Kalau boleh tahu Pak, ini Pak Zaini memberikan bantuan secara cuma-cuma atau bagaimana Pak? Alhamdulillah mungkin itu tadi Pak, beliau tahu kami kali ya karena kan tahu uang saya dari mana, ya kan, dengan uang hasil jerih payah yang saya puluhan tahun saya dapat sama bekerja di suatu perusahaan di Garuda Pak. Nah sekarang saya sekian 20 tahun lebih Pak, ya dapat uang itu begitu aja hilang. Nah, mungkin beliau ya kasihan lah mungkin sama saya, beliau sama-sama yuk kita berjuang katanya gitu. Alhamdulillah terima kasih Pak Zaini gitu. Ya. Oke, Pak Arif kalau boleh saya tanyakan waktu ikut investasi itu apakah sudah berdiskusi dengan istri Bu Elis begitu Bu? Oh sudah dapat izin dari Ibu sendiri? Sudah. Karena memang pakai nama Bu Elis ya? Iya. Makanya beliau ini sudah ada kesepakatan bersama. Betul, sudah. Ini kan uang 250 juta, ini nominalnya besar dan juga uang ini adalah harapan besar Pak Arif ya dari uang pensiun selama bekerja puluhan tahun. Tiba-tiba menghilang begitu saja Pak. Nah, alhamdulillah ini ada pengacara yang bersedia membantu, yang Pak Zaini Mustafa juga sebagai korban. Apa harapan Pak Arif ya dengan adanya bantuan Pak Zaini Mustafa menggugat secara perdata di Pengadilan Negeri Bogor ini Pak? Ya tentunya harapan kami apa yang akan diperoleh lewat Pak Zaini ini mudah-mudahan lancar dan berhasil. Pengambilan uang saya plus mungkin ya sesuai dengan perjanjian lah, ya dapatlah kembali sesuai dengan ya tuntutan kami lah gitu. Gitu. Oke. Gitu Pak. Oke. Pak Arif mungkin ada yang ingin disampaikan atau pesan kepada pihak penyelenggara ya, khususnya pada Yusuf Mansur, BMT, PT Adipatra Perkasa yang selama ini setelah sekian lama bungkam nih Pak. Ini apa yang ingin Pak Arif sampaikan? Baik. Jadi mungkin kami berpesan atau menghimbau kepada para penyelenggara hari ini saya insya Allah menghadiri sidang pertama di Pengadilan Tinggi Negeri Bogor, di Kota Bogor ya. Nah, berharap proses pengadilan ini yang dihormati bersama lah, sehingga menghasilkan ya hasil yang diharapkan kami gitu Pak. Itu mudah-mudahan para penyelenggara ini bisa mengerti kan apa yang kami harapkan gitu. Jadi menghargai proses hukum perdata ini dan menghadiri sidang-sidang berikutnya Pak. Oke, Pak Arif dan Bu Elis, saya doakan semoga upaya Pak Arif dan Bu Elis melalui Pak Zaini Mustafa diberikan kemenangan. Amin. Semoga Pak Arif mendapatkan keadilan yang selama ini Pak Arif nantikan. Baik. Selama hampir kurang lebih 10 tahun ini Pak ya. 10 tahun. Oke, teman-teman itu tadi bincang-bincang saya dengan Pak Arif dan Bu Elis sebagai penggugat di Pengadilan Negeri Kota Bogor terkait dengan investasi JPT Batubara yang diinisiasi oleh Ustadz Yusuf Mansur ya.
tentunya ini bisa menjadi ibroh juga, menjadi pelajaran buat kita semua tentunya untuk lebih berhati-hati terhadap investasi-investasi serupa yang dibungkus di bingkai rapi dengan bingkai agama, Pak ya, tetapi nyatanya merugikan banyak korban jamaah Masjid Darussalam. Seperti yang Pak Arif sampaikan tadi, bahwa ini efeknya luar biasa ya. Jadi jamaah yang tadinya kuat, jamaah yang tadinya guyup ya, ternyata setelah adanya investasi ini mereka saling terpecah belah, saling ada rasa curiga, bahkan ada yang sampai menyerang psikis mereka, ada yang sampai sakit, bahkan sudah ada yang sampai meninggal, Pak ya. Iya, tentunya ini menjadi pelajaran buat kita semua. Baik teman-teman, saya Haji dari Pengadilan Negeri Kota Bogor mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.